Semua tuh kayak nggak peduli dengan dia siapa, apalagi nih ngelihat nih berkaca dari kasus lu. Kasusnya dia harus video porno ya. Aduh, video porno bersatu satu negara ini. Balik lagi di POV Cameo Project. Kayak ada yang kurang ya? Apa yang kurang? Muslim nggak ada ya? Waduh. Kemana nih? Nah, jadi sekarang kan karena gue sama Muslim nih lagi banyak dicari-cari. Oh iya. Jadi SOP kita adalah tidak boleh ada di tempat yang sama langsung berdua. Jadi kalau terjadi apa-apa, Bisa setidaknya dilaporkan, masih ya? ada yang melanjutkan perjuangan ini. Jadi kalau misalnya saya terjadi kenapa-napa, Muslim masih melanjutkan. Iya. Kalau Muslim terjadi kenapa-napa, saya masih melanjutkan. Tunggu, kita nih dikumpulin di sini buat apa nih? Ngobrolin apa? Kayaknya seru banget soalnya. Sebenarnya gini, tadi kuncinya adalah di Yosi. Lo ngelihat itu nggak sih sekarang makin lebih parah mana dulu atau sekarang gitu? Kalau misalnya sekarang gue ngelihatnya kayak orang tuh gampang banget tersinggung ya, gitu. Dikit-dikit langsung bully gitu, dikit-dikit langsung persekusi. Maksudnya ya oke, tersinggungnya lo nggak apa-apa, tapi reaksi lo terhadap ketersinggungan lo itu tuh yang menjadi masalah gitu, lebay gitu. Lo ngelihat gimana nih? Sebenarnya kan semua yang produk sekarang itu dari zaman dulu juga udah ada. Hoax juga zaman dulu ada, cuman bedanya kan hoax yang zaman dulu disebarkan melalui newspaper atau koran gitu kan. Sekarang kan zaman teknologi arus informasi yang lebih mudah, jadi lebih cepat tersebar. Sama pun dengan reaksi, dengan komen, hate speech, cyberbullying, dengan adanya sosmed, itu juga adalah satu sisi koin yang berbeda. Kalau kebencian jadi lebih mudah terlihat juga di samping berita-berita yang benar gitu. Nah, tersinggung termasuk diantaranya gitu loh. Berapa orang, kalau dulu kan kita nggak tahu orang tersinggung baca surat kabar nggak tahu reaksinya kayak gimana gitu kan. Sekarang kan yang mengikuti budaya, yang mengikuti kemajuan teknologi arus informasi ini adalah budaya keterbukaan atau pencitraan juga mungkin ya, kita nggak tahu. Jadi tersinggung terus kelihatan supaya terlihat pendapatnya atau kepintarannya atau emosionalnya. Jadi sehingga kita juga bisa melihat bahwa orang-orang sekarang gampang tersinggung, padahal belum tentu sih kalau dalam hal gampang tersinggungnya gitu loh. Gampang tersinggung atau Yang gampang untuk mempertontonkan ketersinggungannya? Mungkin bisa dibilang karena sekarang ada kemajuan teknologi dan ada fasilitas Ya, ada untuk fasilitas mempertontonkan aja. itu. Karena mungkin sekitar 20-30 tahun lalu kalau ada tersinggung, mereka bingung juga ya. Iya. Kemana aku Kemana? harus menyalurkan ketersinggungan ini gitu. Jadi Ada masa-masanya kebebasan berpendapat itu sebenarnya walaupun katanya secara demokrasi bebas, tapi sebenarnya diatur kan. paham, Zaman paham. pemerintahan tertentu, Iya, demo atau berani bersuara keras yang melawan pemerintah, besoknya bisa hilang tuh, ya kan? Jadi tersinggung jadi nggak berani. Tapi kalau menurut gue sekarang itu orang-orang kalau misalkan mau menunjukkan ketersinggungan itu bukan cuma karena alasan dia tersinggung saja atau karena ada media, tapi juga karena dia punya followers atau viewers atau mungkin ya Kepentingan pencitraan lah ya. Dia Misal- tahu followersnya basis masanya. iya, itu. jadi kalau misalkan dia menunjukkan gue tersinggung nih sama kata-katanya Kania, gue tahu betul kalau followers gue Bakal atau makin orang suka yang lah lihat sama tuh dia. oh iya betul gitu. bakal makin setuju. Kalau misalkan yang enggak gue nggak tersinggung, mungkin dia akan enggak ya udah gue nggak akan menyinggungnya Iya, lagi iya. mungkin. Tapi gue paham maksud Bang Martin, karena selain dari tersinggung, terlepas dari apakah dia benar-benar tersinggung atau tidak, zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan ada fasilitas, kita bisa mengambil keuntungan dari apabila kita menunjukkan kita tersinggung pada masa tertentu. Iya, memang kan industri konten itu kan Iya. memang harus mengeksploitasi Yes. sesuatu nih. Yes. Nah, ada content creator yang mengeksploitasi kebodohan ya. Iya. Makin bodoh, makin bagus nih, makin kaya Iya, gitu. iya. Dan saya kenal orang yang seperti itu. Ada yang mengeksploitasi kemarahan nih. Makin marah, followers gue makin kaya gue gitu loh. Nah, kalau Cameo kan mengeksploitasi kecerdasan ya. Aduh tuh kata kuncinya dieksploitasi. Makin cerdas, gue makin kaya. Jadi mungkin bisa kita lihat bahwa sekarang bahkan tersinggung tuh bisa menjadi industri tersendiri. Iya, bisa jadi industri. Karena zaman dulu susah juga, berarti zaman dulu tersinggung ya. Udah tidak ada fasilitasnya, tidak menguntungkan juga. Jadi siapa tahu zaman dulu kalah karena tidak ada hasilnya juga. Gua marah-marah juga gak ada untungnya, mendingan gua kalah. Sekarang menghasilkan. Sekarang menghasilkan. Iya. Lo kebayang gak
nggak sih ada orang zaman dulu yang sekarang udah tua, begitu ngeliat situasi sekarang, dia dulunya aslinya emosional gitu. Begitu dia lihat, oh saya lahir terlambat. Seharusnya saya lahir 20 tahun Seharusnya lagi. saya lahir di zaman ini saya bisa jadi paling enggak selebgram lah. Gitu. Jadi miliuner dia. Tapi lo kenapa bahas-bahas tersinggung sih, Bang Rizky? Enggak, karena menurut gua dengan lo mengemukakan ataupun juga banyak banget orang yang tersinggung, seakan-akan kan kayak lo mengesampingkan toleransi gitu. Maksud gua, sedangkan menurut gua kita menghargai buku perbedaan. PKN Gue PMP. Karena kayak semua tuh kayak udah nggak peduli dengan dia siapa, apalagi nih ngelihat nih berkaca dari kasus lo. Ya maksudnya ngelihat dari kasus lo kok kayak Kasusnya dia harus video porno ya? Porno bersatu satu negara ini. Kalau dari sudut pandang gue sih menanggapi hal itu ya, komedian itu kita udah punya pemahaman gini. Pada saat apapun yang keluar dari mulut seorang komedian, kata-kata itu sudah di luar kontrol kita. Jadi misalnya gue ngomong A, statement A ini nih tafsirannya nih udah di luar kontrol gue. oh iya, maksudnya- Sehingga iya, yang bisa dilakukan seorang komedian adalah memastikan dia tahu alasannya kenapa dia ngomong A. Itu kayak omongan filsuf tuh Heidegger kalau nggak salah yang ngomong ya. Yes. Gimana Jadi, dia ngomong apa? penulis udah mati katanya. Jadi maksudnya kalau lo udah nulis, tulisan lo itu nanti udah bukan dipegang lo lagi. Lo udah nggak ada relevansinya nih, tulisan lo akan diinterpretasi dengan cara terserah pembaca kayak gitu. Sehingga sebenarnya kalau buat komedian, at least buat gue lah, mungkin gue terlalu egois atau terlalu arogan kalau gue mengatasnamakan komedian. Paling nggak buat gue, apabila ada orang yang tersinggung dengan apa yang gue katakan, sebenarnya itu hak mereka yang which is nggak apa-apa gitu. Karena kan tersinggung tuh hak semua orang. Cuman yang harusnya menurut gue dilakukan adalah berilah kesempatan kepada orang yang dianggap penyinggung untuk menjelaskan apa maksudnya mengatakan hal yang dibilang menyinggung. Sehingga siapa tahu ternyata memang tidak menyinggung. Atau memang ya benar-benar menyinggung gitu. Tapi paling nggak kan dikasih kesempatan Jadi gitu. gini, kalau menurut saya ini sebenarnya yang penonton tidak ketahui itu ada dua jenis saringan. Pertama, as a comedian, lo tahu dalam membuat sebuah joke itu batasannya apa. Yes. Ada pagernya, ya kan? Jadi begitu it's out there, lo udah tahu nih ada pertanggungjawaban yang harus gua lakukan setelah gue melemparkan joke ini. Yang kedua saringannya adalah it's a video content. After that you will watch it, right? And then you see it. Oh ini bahaya nih, harus gue potong. Wah ini oke nih. Kalau lo sampai membiarkan itu ada dalam video lo, berarti lo punya alasan yang kuat dan lo yakin betul it's supposed to be hanya sekedar pendapat, bukan untuk menyinggung. Yes. Tren yang terlihat di sini kan adalah jadinya cenderung ke cyberbullying atau bahkan lebih parahnya lagi dalam kasus gua dan Muslim tuh masuk ke persekusi yang agak sedikit serem gitu. Orang kira-kira orang-orang yang persekusi lo itu bisa akses YouTube nggak ya? Bisa Gua sih khawatir gue. konten-konten kita yang countering ini memberikan sanggahan itu memang yang nonton juga bukan mereka anyway gitu. Jadi I don't know ya, kayak gue berusaha bisa jadi. gimana ya Bisa jadi berkali-kali message. Nggak kayak- nyampe jadinya alasan-alasan Jadi itu. gimana Bisa ya? jadi. Maksudnya kita mencoba memberikan counter naratif tuh orang-orang yang menjadi masalah itu tetap menjadi masalah karena mereka juga nggak mengakses konten Tapi edukasi Bisa jadi. anyway. Kan orang sekarang banyak yang sensitif ya. Maksudnya gini, lo lihat berapa kali sih kasus orang yang dihakimi masa sampai mati, yang ngeroyok dia ada yang tahu masalahnya? Oh, benar, Karena benar, ada dia dengar maling. Iya. And then itu trigger, dia ikut menghakimi. Tapi dia nggak tahu sebenarnya masalah sebenarnya. Betul. So bisa jadi kasusnya karena sensitif aja, merasa ada yang sama nih harus gue bela, tapi nggak tahu masalahnya, ikut-ikutan. Itu sangat mungkin. Jadi asas praduga tak bersalah itu sudah hilang sebetulnya. Karena udah penghakiman masa duluan. Tapi menarik tuh yang Kania bilang, apakah misalnya konten-konten gini efektif? Sebenarnya si Muslim pernah bilang, dan menurut gue bener banget nih. Dia bilang katanya memang target kita ini sebenarnya lebih ke arah orang yang Udah sadar, tapi untuk melihat adanya kepentingan untuk make it more pronounced gitu nggak sih? Yes, Misalnya untuk bikin ide ini tuh amplified gitu. Yes. Jadi orang-orang yang udah dukung tuh ibaratnya jadi lebih solid aja gitu Iya. untuk tetap stick to this idea. Dan silent majority yang mungkin tadinya masih undecided gitu setelah mungkin melihat konten kita. Lucunya di mana ya misalnya? Bukan, maksudnya gini, yang lu bikin itu, siapapun itu mungkin di luar sana bikin sesuatu, itu ada kemungkinan menyinggung orang-orang yang memang bukan target dari audiens lu. Tapi sebenarnya memang kalau kita pengen bikin sesuatu yang pure tidak menyinggung nggak bisa. Iya. Jadi video Ah, bukan oke. bahas video yang lama, Iya, kayak iya. bahas video yang muncul setelah dia kena persekusi. Iya, oke, Itu kan bikin alasannya, video-video nih iya, oke. alasannya Iya, edukasi. Nah, iya. tapi
konten ini nggak kena terhadap orang yang melakukan itu, yang melakukan persekusi itu gitu. Iya, Sehingga iya, mereka iya. kan tetap going on dengan itu aja terus dengan berbagai kasus lainnya. Makanya dia bilang ya paling target kita adalah orang-orang yang emang udah aware, orang-orang yang udah punya ide yang sama dengan kita untuk toleran, untuk oke dengan perbedaan pendapat dan sebagainya, dibikin lebih solid aja sih dengan konten-konten kayak gini. Yang salah itu bukan merasa tersinggungnya, tapi mungkin cara-cara untuk mengekspresikan itu. Iya. Karena ada cara-cara yang berdasarkan koridor hukum sebenarnya yang bisa jadi diambil. memang kita ini kan gini, sistem sudah demokrasi, budayanya belum demokrasi. Nah, Jadi sebelum demokrasi itu kan kita nggak dengar orang berpendapat ya kan? Nggak ada nih suara-suara. Jadi kita cuma dengar yang kita kenal doang nih. Ya misalnya masjid pengajian kita doang. Kita nggak dengar masjid pengajian yang versi lain kayak gimana. Ya komedian misalnya cuma siapa waktu itu yang dia sebut-sebut, yang orang-orang sebut tuh yang katanya, "Lu ngelawak kayak gini aja," itu pelawak-pelawak lama. Iya, Mereka kan ngelawaknya kan ya nggak gitu ya, maksud gitu. Iya, Mereka iya, cuma iya. tahu itu aja, aliran lawak cuma itu doang gitu. Iya. Nah begitu demokrasi ini, orang belum belajar berdamai dengan kebebasan orang lain. Ya ada orang-orang beda nih, ternyata beda pendapat. Ya kalau dalam demokrasi santai aja, emang itu realita gitu. Iya. Kayak lu mau menerima realita bahwa ada orang kayak Coki, ada orang kayak Muslim yang beda pendapatnya sama lu. Nah kalau Gitu. menurut gua tuh bukan masalah demokrasinya, tapi lebih ke masalah hukumnya, karena negara ini kalau menurut gua harusnya lebih tinggi hukumnya. Nah, Iya itu kan- masalahnya kan nggak, maksudnya enforcement itu kan lo terbatas juga ya. Misalnya gini, jumlah polisi iya, berapa? betul. Nah sekarang kan balik lagi sebenarnya harus kita berikan otoritas itu yang lebihnya ke penegak hukum Terus penegak sebenarnya. hukum sebenarnya udah ada. Kayak sekarang kan orang bisa ngelapor ya, ujaran kebencian, Iya. apa bisa dilaporin. Cuman lu bayangin, gue sih, kalau gue sebagai pembayar pajak, gue pusingnya tuh gini loh. Bayangin duit pajak lu harus berapa keluar kalau dalam setahun semua orang lapor penghinaan, penistaan, semua tiap hari ada kasus kayak gitu. Berarti law enforcement kita, hukum kita cuman abis buat ngurusin itu. Itu kan gimana ya? Maksudnya kita kapan majunya kalau cuma ngurusin gitu doang? jadi memang Sebenarnya hukumnya banyak ada hal kan lain yang melindungi lebih orang bebas berpendapat. Cuman kan banyak sekali dalam realisasinya Iya, akhirnya yang dilihat adalah stabilisasi. Ini menurut penilaian gue, bukannya mereka nggak tahu mana yang seharusnya mereka bela, yaitu yang benar. Tetapi mereka akhirnya mengutamakan keamanannya ini, sehingga jadi mereka mengizinkan orang-orang mempersekusi itu, walaupun secara hukum itu above the law, itu nggak boleh dilakukan gitu loh. Kalau itu dilarang, tapi akan mereka terpancing untuk melakukan hal yang lebih besar. Jadi pertimbangan inilah yang membuat kadang-kadang law enforcer itu jadi susah. Ini ada ketimpangan peradaban gitu loh. Orang-orang yang mempersekusi lu ini kan mungkin kira-kira ketinggalan 1500-an tahun ya kan. Nah, ketemu dengan orang-orang di peradaban 2018 ini akhirnya clash nih di sini. Jadi enforcement nggak cukup karena jumlah mereka terlalu besar gitu loh. Kalau misalnya kita tadi misalnya polisi udah tahu, tapi gimana cara mengamankan amuk massa ribuan orang kayak gitu kan susah juga ya. Demi Coki bisa ngomong gitu. Jadi akhirnya kan akhirnya ya udahlah kita ngalah dulu kayak gitu. Nah, itu yang gue bilang tadi budaya yang nggak demokratisnya itu karena memang masih budaya primitif. Nah, sebenarnya kan tinggal gimana cara kita bisa lebih beradab aja menghadapi perbedaan sih menurut gua. Itu idealnya. Ya. Nah sekarang kan balik lagi kayak tadi ya si bilang. Ya memang nggak idealnya kayak tadi sih kita ngalah akhirnya. Cuma menurut gua tapi harus didorong. once orang misalkan semakin banyak orang yang mengalah, ini tidak menjadi clear. Karena problemnya adalah kalau misalkan itu tidak menjadi clear, berarti inilah yang benar. Kalau misalkan ada yang menyinggung, yang benar adalah harus dipersekusi. Karena law enforcement juga tidak akan melakukan apa-apa terhadap hal itu. Ya nggak apa-apa dong kalau kita persekusi. Nah itu jadi masalah. Nggak, kadang gini juga sih, law enforcement itu kan muncul kalau lu udah ngelapor ya. Sekarang kalau persentase persekusi misalnya ke Coki dalam konteks ini, gue hitungin nih tiap hari ada berapa akun. Ada 1000 akun ya tiap hari persekusi dia. Gue mau ngelapor repot juga ya, gue ngedatain 1000 akun, gue laporin ke polisi. Jadi proses law prosesnya sendiri yang membuat gue berat sih. Jadi yang lebih enaknya memang orang punya punya shared values, punya nilai-nilai yang cocok dengan peradaban modern sih gitu. Iya. Sebenarnya yang perlu diakomodir adalah yang silent sih. Karena jumlah itu yang ingin dilupakan. Kan kita bersuara, kita melihat seolah-olah bahwa yang mempersekusi ini adalah jumlah yang mayoritas. Padahal yang mayoritas yang silent. Itu yang mayoritas. Nah, ini selama mereka tetap diam, tetap tidak melakukan apa-apa, tetap tidak membela apa yang seharusnya mereka bela, ya udah akan selalu seperti itu gambarannya. Iya, betul. Nah masalahnya sekarang kalau tadi lu bilang mengakomodir gimana caranya? Karena kan itu mereka yang memilih untuk diam. Ya kita bersuara selalu kan, kita content creators, kita bisa ngomong kayak gini, lo kalau Itu yang nonton pengen gua tanya. Ya kita kan nggak Caranya. silent.
Kalau menurut gue jawabannya gini, bagaimana cara membuat orang yang tadinya silent menjadi tidak silent? Karena sebenarnya itu pilihan mereka untuk menjadi silent. Itu kan permasalahannya. Iya, mereka memilih karena Iya. berbagai alasan. Tahu nggak kenapa mereka memilih untuk menjadi silent? Apa sih alasannya banyak? Gini deh, sebenarnya komedian yang kena kasus seperti gua ini sebenarnya bukan cuma gua dan Muslim. Ada banyak sebelum-sebelumnya. Let's say ada Joshua, ada Ernest, ada G, ada Uus dan yang lain-lain. Mereka semua tuh punya benang merah. Pada saat mereka dipersekusi oleh akun-akun ini, mereka lebih memilih untuk diam. Dan memang biasanya akan hilang sendiri sih. Jadi kayak misalnya contoh ada kasus A. Kan ada trending baru. Yes, pada saat ada kasus A, didiemin aja, diem. Nanti lama-lama mereka lupa sendiri nih, terus bahas yang lain lagi, terus nanti bahas yang lain lagi gitu. Sehingga akhirnya silent majority melihat, oh ternyata orang-orang ini kalau kita diemin nanti mereka hilang sendiri. Sehingga mereka menjadi tidak ada urgensi untuk melakukan sesuatu ke gerakan-gerakan ini, karena ternyata dari kasus-kasus yang sebelumnya didiemin juga nanti mereka hilang sendiri. Makanya sebenarnya yang harus kita tunjukkan kepada silent majority adalah seberapa seriusnya yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa kepada gerakan-gerakan yang melakukan persekusi ini. Kenapa gua dan Muslim memilih untuk rehat dari dunia komedi? Untuk menunjukkan bahwa memang sudah se-fucked up itu. Untuk apa kita, paling nggak untuk apa gua dan Muslim harus ada di dunia yang tadinya gue jatuh cinta di dunia ini karena gue bisa berekspresi, tapi sekarang hal itu udah diambil. Pada saat hak itu sudah diambil, gue jadi nggak merasa fun lagi ada di scene ini. Makanya gue dan Muslim memutuskan untuk rehat. Dengan gue dan Muslim memutuskan untuk rehat, sebenarnya itu udah menjadi wake up call buat kita semua, statement buat kita semua bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, nanti akan ada coki muslim ke depannya yang lebih besar yang sebenarnya mungkin bisa dihilangkan atas dasar karena mereka yang benar katakannya yang buat mereka ya menurut gue ini nggak bagus aja, yuk kita hilangin gitu. Padahal ya belum tentu juga itu nggak bagus. Lo ngerti nggak sih maksudnya? Ya atau ya itu bagus menurut selera masing-masing orang gitu. Maksudnya ini itu menghilangkan hak orang lain sih menurut gue. Kan ada orang lain yang memang menikmati itu gitu dan dia kan harusnya berhak untuk mendapatkan apa yang dia suka. Nah ini kan sekarang curang ya. Jadi ibaratnya pasar bebas ide ini dimonopoli gitu loh. Oleh ide-ide yang punya kerumunan aja, yang punya basis massa, yang bisa mempersekusi gitu. Memang harus ada profesi-profesi baru yang dimasukin ke dalam asuransi yang masuk ke dalam oleh ekstrim. Komedian juga harus sudah termasuk yang ekstrim sih. Karena potensi kehilangan nyawa cukup besar. Walaupun zaman dulu juga sama ya Bang ya. Zaman dulu juga kehilangan nyawanya tanpa basa-basi.